warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Bawaslu semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Intan Francisca dalam acara Bawaslu TV, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kali ini kita akan mengadakan sebuah talk show yang akan membicarakan tentang rekrutmen pengawas TPS. Dan kali ini saya tidak sendiri pastinya, akan ada narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Bagus Sarwono. Selamat pagi Mbak Intan. Semangat pagi Pak. Semangat pagi ya, harus tetap semangat ya Pak ya. Sehat ya? Sehat Bapak. Bapak sehat Pak? Pastinya sehat ya Pak, semangat terus. Baik Bapak, meskipun dalam keadaan pandemi yang seperti ini ya Pak ya, kita harus tetap produktif ya Pak ya. Oh iya, apalagi ini kan pilkada lanjutan ya. Betul sekali. Dikelar. Iya, baik Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih nanti Pak, tapi kita Boleh, santai ya. aja ya Pak ya. Boleh. Oke, untuk saat ini Pak, kapan sih Pak mulai dibuka pendaftaran untuk pengawas TPS ini? Kalau pengawas TPS ini sekarang sudah mulai dibuka ya. Jadi kalau pengumuman itu sudah tanggal 30 September kemarin ya, 30, oh iya. sampai tanggal 2 Oktober. Meskipun demikian sekarang pengumuman juga masih terpampang. Untuk pendaftarannya ini masih ada waktu ya, antara tanggal 3 sampai tanggal 15 Oktober ya. Jadi 15 Oktober ini Batas akhirnya 15 ya Pak ya? Oktober nanti masyarakat di DIY khususnya yang menyelenggarakan pilkada yaitu Bantul, Sleman dan Gunung Kidul itu bisa berpartisipasi ya menjadi pengawas TPS gitu. Begitu Mbak Intan. Jadi waktunya masih longgar. Masih lumayan lama ya Pak ya. Sekarang Cukup baru lah. tanggal 5 ini. Iya, kalau mengurus persyaratan masih cukup. Masih cukup iya. Ya. Oke, ngomong-ngomong nih Pak tentang untuk mengurus persyaratan, Ya. apa saja sih Pak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengawas TPS ini jika mau mendaftar Oke. sebagai pengawas? Baik, syaratnya ini ada cukup banyak ya, tapi nanti bisa dilihat di websitenya Bawaslu Kabupaten Kota setempat ataupun di akun-akun media sosial. Juga di Panwaslu Kecamatan biasanya punya akun media sosial, dan juga yang jelas di kantor kecamatan itu juga ditempel ya, di kantor-kantor desa di 3 daerah itu, Bantul, Sleman, Gunung Kidul juga ditempel ya. Jadi syaratnya itu diantaranya adalah WNI. WNI ini pengertiannya nanti yang domisili di wilayah 3 kabupaten itu ya. Iya. Ya, Jadi kalau misalnya mau jadi pengawas TPS di Bantul, Iya. KTP-nya di Bantul seperti itu. Oh gitu. iya. Dibuktikan dengan eKTP itu. eKTP. Nah, kemudian syarat yang penting adalah usianya. Ini 25 tahun. Jadi ini dianggap sudah matang, sudah dewasa, bisa Minimal 25 tahun ya Pak Ya, ya. minimal Berarti saya 25 belum tahun. boleh Pak. kalau 18 tahun belum boleh ya. 18 tahun belum boleh, saya 18. 25 tahun itu memang syarat yang ditentukan di regulasi ya. Karena dulu argumennya supaya pengawas TPS karena mengambil keputusan-keputusan strategis di tingkat TPS itu bisa wise, bisa bijaksana, bisa berpikir matang sehingga ada 25 tahun ya. Itu regulasi menurut itu. Kemudian pendidikan minimal SLTA sederajat gitu. Kemudian yang lainnya adalah prinsipnya itu non partisan ya, non partisan. Jadi selama 5 tahun ya. Jadi kalau dulu pernah jadi anggota atau pengurus partai tapi sudah lebih 5 tahun boleh. Jadi tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Kemudian tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 tahun. Kemudian juga yang lainnya adalah ini bagi daerah yang ada paslon perseorangan kemarin tidak boleh mendukung paslon perseorangan tersebut gitu. Nah yang lainnya adalah ini karena di masa pandemik ya, itu selain surat sehat jasmani rohani, tapi nanti bentuknya surat pernyataan saja, tidak perlu mengurus surat ke dokter ataupun puskesmas atau rumah sakit.
Itu surat keterangan dari pribadi saja. Ya, makanya namanya surat pernyataan. Surat pernyataan sehat. Kalau surat pernyataan diri sendiri yang menyatakan dan itu tidak ada indikasi biaya kan. Oh iya betul. Kalau surat keterangan kadang kan ada indikasi biaya. Nah, tidak. Nah, selain itu adalah surat pernyataan bersedia dilakukan rapid test. Jadi prinsip ini meminta kesediaan pendaftar untuk mau di rapid test kalau nanti terpilih ya, karena pada prinsipnya karena ini penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ya, mungkin perkiraan 9 Desember juga mungkin masih pandemi itu, sehingga nanti harapannya untuk keamanan dalam artian untuk menjamin aspek kesehatan agar peserta itu nanti sebelum peserta yang akhirnya jadi pengawas TPS yang terpilih dan dilantik itu di rapid test dan nanti hasilnya non reaktif gitu ya. Tapi prinsip di sini bersedia dulu gitu ya. Artinya kalau nanti saya takut jarum, saya nggak mau di rapid test, khawatir macam-macam lah gitu, maka itu tidak bisa ya. Jadi harus berani di rapid test. Menarik nih Pak, untuk rapid test sendiri berarti kan nanti kalau misalnya sudah terpilih menjadi pengawas TPS kemudian bersedia untuk di rapid test, untuk biayanya sendiri nih Pak, untuk biaya rapid test sendiri. Itu rapid test itu kan nanti dari ini ya, Bawaslu ya. Dari Bawaslu. Dari lembaga yang itu sumbernya dari APBN. Jadi ini tidak usah khawatir, nanti kalau terpilih dilakukan rapid test itu bukan dari biaya sendiri. Jadi ini mungkin penting juga ya, itu dari Bawaslu, dan Bawaslu sudah menganggarkan itu. Ya berarti kan ini diinformasikan juga untuk para pendaftar nih yang mau jadi pengawas TPS, tidak usah khawatir bahwa biaya rapid test itu akan ditanggung oleh Bawaslu sendiri seperti itu. Jadi nggak usah sahabat-sahabat Bawaslu di rumah nggak usah khawatir yang mau mendaftar nih. Aduh nanti kalau misalnya mau daftar terus disuruh surat keterangan sehat, ternyata nggak surat keterangan sehat tapi hanya pernyataan saja. Karena kita juga berpikir bahwasanya pengawas TPS ini kan ya kerjanya nggak terlalu lama juga ya, dan honornya ya mungkin ya relatif ya. Makanya kalau misalnya nanti ada rapid test yang dibandingkan pada yang bersangkutan ya, nanti dikhawatirkan selain memberatkan juga ini seolah-olah negara itu tidak hadir memberikan jaminan terhadap penyelenggaraan pilkada ini, khususnya bagi penyelenggaranya begitu. Baik Bapak, melanjutkan nih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ada lagi nggak sih Pak hal-hal yang dilarang untuk menjadi pengawas TPS? Ya, dalam persyaratan itu diantaranya tidak boleh menjabat sebagai pejabat di pemerintahan ya, termasuk pemerintahan di tingkat desa, kemudian menjabat BUMN dan BUMD. Nah, itu yang dilarang. Mungkin tambah satu syarat lagi Mbak, itu yang terkait, mungkin ini hal yang agak penting ya, yang baru ya. Itu perlunya izin atasan kalau misalnya yang pendaftar ini adalah punya profesi, misalnya dia gawe honorer atau mungkin serabutan atau swasta yang memungkinkan nanti pas hari H itu bisa seputar hari H ya. Masa efektif kerjanya sekitar 5 hari sih. 5 hari ya. Sekitar masa tenang sampai hari H dan H+1 gitu ya. Kecuali kalau nanti ada ada PSU atau PSN mungkin soal lain. Nah, harus ada izin atasan ya, secara tertulis gitu sebagai jaminan bahwasanya nanti yang bersangkutan itu nanti diizinkan atau pas sekitar 5 hari efektif itu diizinkan, meskipun secara kontraktualnya itu selama sebulan nanti. Jadi mulai tanggal 16 November itu aktifnya ya sampai 15 Desember. Ya, oh iya. 1 bulan. Oke Pak, untuk mengenai jumlah nih Pak, mengenai jumlah kebutuhan di tiap-tiap kabupaten kan sepertinya berbeda ya Pak ya, karena mungkin wilayahnya juga dan kepadatan penduduknya seperti itu. Untuk masing-masing kabupaten di DIY nih Pak yang menyelenggarakan pemilihan, berapa kira-kira? Ya, prinsip ini jumlah pengawas TPS ini menyesuaikan jumlah
TPS Mbak Intan. Jadi menyesuaikan ya. Jumlah TPS ini yang menentukan kan KPU. Nah ini sementara kalau yang dibutuhkan KPU atau dibutuhkan oleh KPU itu sebanyak kalau saya DIY 6.108, cukup banyak itu. Kalau 6.108 jalan-jalan udah banyak itu ya. Nah rinciannya kalau di Gunung Kidul itu 1.900 orang persis. 1.900. Kemudian di Bantul itu 2.084 orang, yang paling banyak itu di Sleman 2.124 ya. Tapi relatif sama jumlahnya, dan jumlah ini mungkin sewaktu-waktu KPU masih memungkinkan untuk tambah kalau misalnya ada TPS khusus ya. Nanti ketika ada TPS khusus mudah-mudahan nggak ada ya nanti kita di jajaran pengawas harus juga nanti di hari H harus ada pengawasnya ya. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan ada cadangan dari pendaftar itu yang memungkinkan nanti seandainya ada perubahan dalam hal penambahan PTPS ini itu bisa diambilkan dari sana gitu. Baik. Berarti setiap tiap kabupaten ini memang berbeda gitu ya Pak, tergantung TPS yang ya, jumlah TPS-nya. Baik Pak, untuk cara mendaftar menjadi pengawas TPS-nya nih Pak, ya. Caranya. Ini karena sekarang ini masa pandemi ya, sekarang caranya dimungkinkan selain lewat luring ya. Luring itu ya datang langsung ya ke Panwaslu kecamatan setempat ya. Ini karena seleksi pengawas TPS ini ada di tangan Panwaslu kecamatan ya, betul. Terus bisa ke sana ya. Kalau memang kesulitan karena alasan pandemik, takut COVID ataupun kendala jarak, atau mungkin pas kendala yang bersangkutan lagi di luar kota, itu bisa lewat email ya. Lewat email nanti di setiap Panwaslu kecamatan sudah mencantumkan alamat email masing-masing. Jadi prinsip bisa melalui luring, bisa melalui daring. Bahkan termasuk nanti model seleksinya kan ada wawancara ya. Nah wawancaranya itu juga bisa dilakukan melalui luring, bisa melalui daring ya. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan atau mungkin di sana di satu tempat itu zonanya pas zona merah nggak recommended oleh gugus tugas tempat, maka bisa dilakukan secara daring seperti ini juga bisa. Baik, berarti untuk pendaftarannya itu tidak mesti langsung datang ke kantornya, bisa online seperti itu ya Pak ya, by email. Kemudian untuk proses seleksinya juga bisa dilakukan secara daring juga ya Pak ya. Jadi buat sahabat-sahabat Bawaslu sekalian yang ingin mendaftar sebagai pengawas TPS, tidak usah merasa khawatir meskipun di daerah sahabat-sahabat sekalian mungkin sedang zona merah. Kita bisa melakukan pendaftaran melalui email dan nanti seleksinya juga bisa online seperti itu. Baik, untuk cara mendaftar tadi sudah ya, kita sudah tanyakan langsung kepada Pak Ketua. Kemudian masa kerjanya itu 5 hari atau 1 bulan itu Pak? Kalau masa kerja aja tetap 1 bulan ya, karena itu juga ditentukan di undang-undang, yaitu 27 hari sebelum hari H sampai 7 hari setelah hari H. Jadi 23 hari sebelum hari H sampai 7 hari sebelum hari H. Jadi praktis pas 30 hari. Kebetulan kalau dilihat tanggal ya tadi 16 November nanti rencana dilantik gitu. Setelah dilantik ini harapannya pengawas TPS yang terpilih itu menyediakan waktu ya untuk dilantik, dan akan disambung dengan BIMTEK ya. BIMTEK yang pertama, rencana pengawas TPS itu ada BIMTEK, 2 kali BIMTEK. Yang kedua adalah menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Tapi masa kerja efektif di lapangan ya, itu ya sekitar 5 hari, yaitu di masa tenang tadi ya 3 hari, kemudian di hari H dan H+1 kira-kira itu. Tapi yang hari yang panjang tadi 23 hari sebelum hari H mungkin bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kapasitas gitu ya, belajar dan lain sebagainya gitu Mbak. Berarti untuk memang di lapangannya itu 5 hari ya Pak ya untuk aktualnya, tapi untuk sekitar ya, harus fix, bisa lebih lebih karena mungkin setelah pemungutan ada satu dan lain hal yang harus dikerjakan seperti itu ya Pak ya.
Demikian perbincangan hangat saya dengan Bapak Bagus Sarwono, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Bapak, untuk terakhir nih Pak, kira-kira ada closing statement kah untuk sahabat-sahabat Bawaslu sekalian di rumah? Ya, prinsip karena ini adalah hajatan pilkada milik bersama ya. Sukses tidaknya ini juga tergantung juga seberapa besar partisipasi masyarakat, sehingga kita berharap dengan adanya informasi ini masyarakat atau warga di Jogja, khususnya di Bantul, Sleman dan Gunung Kidul yang memenuhi syarat mudah-mudahan terpanggil ikut mendaftar ya di Panwaslu kecamatan masing-masing ya, atau Panwaslu setempat. Nah, yang kedua, kami nanti juga dalam proses seleksi itu ada tahapan minta tanggapan atau masukan masyarakat terhadap calon pendaftar ya, calon-calon yang terpilih itu ya. Kalau nanti misalnya sekiranya ada informasi yang bisa apa ya, yang penting ya terkait dengan pendaftaran pengas TPS bisa disampaikan ke Panwaslu kecamatan tersebut. Saya pikir semua Panwaslu kecamatan sudah kita minta mencantumkan alamat ya, alamat virtual juga ya, dan mungkin medsos ya. Yang alamat fisik rata-rata ada di kantor kecamatan Pak Inan. Jadi gampang nyarinya kalau di Jogja ini, maksudnya di ini Sleman, Bantul, Gunung itu rata-rata kantor Panwascam itu ada di kompleks kecamatan setempat gitu. Itu saya kira closing statementnya. Oke, terima kasih Bapak Bagus Sarwono sudah meluangkan waktunya berdiskusi untuk talk show rekrutmen pengawas TPS pada hari ini. Demikian sahabat-sahabat Bawaslu sekalian, perbincangan hangat kita di hari ini. Apabila ada hal-hal yang mungkin teman-teman masih tidak paham dan lain sebagainya, bisa kunjungi di media sosial kami di Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman. Oke, cukup sekian perbincangan kita di talk show ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baliknya. Baik Bapak Bagus, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Intan.